Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Senin tanggal 24 Maret 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Anti-Rasisme. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Frank Sinatra dan Sammy Davis Jr. adalah dua sahabat yang sama-sama merupakan penyanyi top pada zamannya. Frank Sinatra dianggap sebagai salah satu artis paling populer dan artis musik terlaris di dunia. Frank Sinatra juga sangat sukses sebagai aktor film yang telah menerima sejumlah penghargaan. Frank Sinatra termasuk dalam kompilasi 100 orang paling berpengaruh abad ke-20 versi majalah Time. Sementara Sammy Davis Jr. telah merekam lebih dari 50 album dan membintangi 3 pertunjukan Broadway. Yang menarik dari persahabatan Frank Sinatra dan Sammy Davis Jr. adalah karena mereka punya perbedaan warna kulit. Frank Sinatra berkulit putih dan Sammy Davis Jr. berkulit hitam. Padahal pada zaman itu rasisme masih sangat kental di Amerika Serikat, di mana orang berkulit hitam mengalami diskriminasi. Misalnya, orang berkulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat hiburan dan hotel. Sebagai seorang sahabat, Frank Sinatra selalu membela Sammy. Suatu ketika di akhir tahun 1940-an, sebelum keduanya menjadi terkenal, Frank Sinatra muncul di sebuah teater di New York. Setelah pertunjukannya selesai, dia pergi ke Harlem untuk melihat trio Will Maston yang dipimpin oleh Sammy Davis Jr. Frank terpesona oleh bakat Sammy dan setelah pertunjukan, dia meminta Sammy untuk datang melihat pertunjukannya. Seminggu berlalu, ternyata Sammy tidak datang. Frank kembali ke Harlem dan bertanya kepada Sammy mengapa dia tidak datang. Sammy mengatakan dia datang tetapi dia tidak diizinkan masuk. Frank pun kembali ke teater dengan marah. Lalu ia merobek kontraknya dengan teater tersebut di depan mereka dan tidak pernah lagi tampil di situ. Saat Sammy tidak diizinkan tampil di Copacabana, Brasil, Frank juga tidak akan tampil di sana. Ketika Sammy ditolak mendapatkan kamar hotel di Las Vegas, Frank berkata, "Berikan dia kamarku." Frank Sinatra benar-benar seorang pahlawan anti-rasisme. Meskipun saat ini rasisme secara formal sudah tidak ada, tetapi nyatanya masih banyak orang yang bersikap rasis. Mereka memperlakukan orang lain dari etnis berbeda dengan cara yang kurang baik. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di dalam gereja Kristen. Sebab gereja Kristen adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus tidak pernah membedakan anggota-anggota tubuhnya berdasarkan etnis atau warna kulitnya. Bagi orang Kristen tidak ada lagi perbedaan etnis dan warna kulit. Semuanya adalah saudara di dalam Tuhan. Sebagai orang Yahudi, Petrus begitu bangga akan statusnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi setelah ia mendapatkan penglihatan dari sorga, ia kemudian menyadari
bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membedakan orang. Siapa saja yang melakukan kehendak-Nya akan berkenan kepadanya. Hal ini patut kita teladani. Jangan pernah membeda-bedakan orang berdasarkan etnis dan warna kulitnya. Kata-kata bijak. Jika Tuhan saja tidak membeda-bedakan manusia ciptaannya, kenapa kita harus membeda-bedakan sesama kita manusia? Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, ajar aku agar tidak bersikap rasis terhadap orang lain, khususnya kepada mereka yang adalah saudara seiman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.